Selamat datang di channel saya, dan hari ini kita akan mereview salah satu game action RPG yang sangat menarik, yaitu Shadow of War yang dikembangkan oleh Monolith Production dan dipublikasikan oleh Warner Bros. Shadow of War ini adalah sequel dari Shadow of Mordor, game pertamanya, dan game ini masih melanjutkan kisah yang sama, yaitu kisah Talion, seorang ranger yang bersatu dengan Rockere Primbor, seorang elf dari zaman dulu, untuk melawan kekuatan Sauron di dunia Middle Earth ini. Game ini menawarkan dunia yang luas dan fitur gameplay yang diperluas serta sistem yang revolusioner, yaitu sistem Nemesis. Mari kita mulai dengan gameplaynya. Shadow of War ini menawarkan pengalaman bermain yang penuh aksi dengan berbagai jenis pertempuran yang intens dan dramatis. Game ini menggabungkan elemen-elemen dari berbagai genre seperti stealth, pertarungan hack and slash ala-ala game Batman, dan strategi dalam penaklukan benteng. Nah, pemain dapat menjelajahi dunia open world yang penuh dengan tantangan dan musuh yang terus berkembang. Hal ini dapat kita lihat pada gameplay mekaniknya. Dari segi mekanik ini, Shadow of War menghadirkan sistem pertarungan yang responsif dan dinamis. Kombinasi serangan, kemampuan magis, dan taktik stealth memberikan banyak variasi dan bagaimana kita menghadapi musuh. Salah satu fitur yang paling menarik dalam sistem Nemesis ini, di mana musuh-musuh yang kita hadapi ini memiliki memori dan bisa kembali lebih kuat setelah dikalahkan. Fitur ini membuat setiap pertempuran terasa unik dan memberikan tingkat tantangan yang berbeda setiap kali kita bermain. Seperti contohnya, jika orc yang dibunuh dengan cara kita memutuskan tangannya, orc tersebut memiliki chance untuk kembali hidup dan menyerang kita dengan percakapan yang biasanya mengingatkan kita bagaimana orc tersebut dibunuh. Selain itu, ada penaklukan benteng tadi yang menjadi salah satu sorotan utama, di mana kita harus mengatur strategi dan memimpin pasukan orc untuk merebut wilayah musuh. Orc di sini bisa kita gunakan untuk menjadi pemimpin suatu wilayah dengan cara mengadu domba orc itu dengan komander orc lainnya. Hal ini dapat membuat penaklukan suatu wilayah terasa lebih seru. Berikutnya, untuk teknologi dan visual. Game ini menggunakan Lil Tech sebagai game engine-nya yang dikembangkan oleh Monolith Production sebanding dengan mesin Quake dan Unreal. Awalnya dikembangkan untuk Microsoft, Monolith kemudian membeli hak atasnya dan melisensikannya melalui anak perusahaan Lil Tech Inc. yang kemudian berganti nama menjadi Touchdown Entertainment dan kemudian diserap kembali oleh Warner Bros. Interactive Entertainment. Versi terakhir Lil Tech yang ditawarkan untuk lisensi adalah Jupiter X, dirilis pada tahun 2005. Tetapi Monolith terus menggunakan teknologi Lil Tech termasuk dalam Middle Earth Shadow of Mordor. Setelah itu, Monolith mulai kembali mengembangkan mesin baru yang disebut Firebird untuk pertempuran skala besar berbasis teknologi Lil Tech. Untuk visual grafis ini sangat mengesankan dengan dukungan 4K yang membuat detail lingkungan dan karakter terlihat sangat hidup. Desain dunia Middle Earth dari Shadow of War ini penuh dengan detail, dari landscape epic hingga desain musuh yang variatif. Dari segi seni dan desain, Shadow of War ini tetap setia pada estetika Middle Earth, hampir sama pada movie Lord of the Ring-nya yang menghadirkan dunia yang kaya penuh dengan atmosfer yang khas. Setiap wilayah yang kita jelajahi memiliki karakteristik visual yang unik, menciptakan pengalaman yang benar-benar imersif, serta desain musuh yang bervariatif mencerminkan kekuatan serta kelemahan musuh tersebut. Secara keseluruhan, Shadow of War ini adalah game yang sangat direkomendasikan untuk penggemar action RPG dan penggemar dunia Middle Earth atau Lord of the Ring pada movie-nya. Karena gameplaynya yang mendalam, mekanik yang inovatif, dan dunia yang kaya, game ini juga memberikan pengalaman yang sangat memuaskan. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton review ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Thank you.